Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Niken. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengukuran value for money. Apa saja ya langkah-langkahnya? Mari kita ke slide berikutnya. Yang pertama, ada pengukuran ekonomi. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Yang keempat, pengukuran outcome. Dan yang terakhir, estimasi indikator kinerja. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Menurut Mahmudi, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan biaya masuk atau input yang dipergunakan. Berarti, sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar. Dengan pengadaan alokasi sumber daya, serta perolehan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah mencari nilai rata-rata dari perhitungan value of money, nilai ekonomi dengan rumus sebagai berikut, yaitu tingkat ekonomi sama dengan input dibagi harga input dikali 100%. Jika nilai yang didapat kurang dari 90% dikatakan kinerja sangat ekonomis. Jika nilai yang didapatkan 90% sampai dengan 94,99% dikatakan kinerja ekonomis. Jika nilai yang didapatkan 95% sampai dengan 100% dikatakan kinerja cukup ekonomis. Jika nilai yang didapatkan 101% sampai dengan 105% dikatakan kinerja kurang ekonomis. Jika nilai yang didapatkan besar dari 105% dikatakan kinerja tidak ekonomis. Selanjutnya, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari 3 pokok pembahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Untuk mengukur efisiensi dengan rumus sebagai berikut, yaitu tingkat efisiensi sama dengan output dibagi input dikali 100%. Jika nilai yang didapat besar dari 80%, dikatakan kinerja sangat efisien. Jika nilai yang didapatkan 70% sampai dengan 79% dikatakan kinerja efisien. Jika nilai yang didapatkan 60% sampai dengan 69% dikatakan kinerja cukup efisien. Jika nilai yang didapatkan 50% sampai dengan 59% dikatakan kinerja kurang efisien. Jika nilai yang didapatkan kurang dari 50% dikatakan kinerja tidak efisien. Selanjutnya, pengukuran efektivitas. Menurut Mardiasmo dalam skripsi Aulia 2014 menyebutkan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Atau secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Tingkat efektivitas sama dengan outcome dibagi output dikali 100%. Jika nilai yang didapatkan kurang dari 90%, maka dikatakan kinerja tidak efektif. Jika nilai yang didapatkan 90% sampai dengan 94,99%, maka dikatakan kinerja kurang efektif. Jika nilai yang didapatkan 95% sampai dengan 100% dikatakan kinerja cukup efektif. Jika nilai yang didapatkan besar dari 100% dikatakan kinerja efektif. Berikutnya, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi dari output karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampak terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki 2 peran, yaitu retrospektif dan prospektif. Peran sebagai
retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mencari nilai outcome, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu nilai outcome sama dengan IKM dibagi IKMAK dikali 100%, yang mana keterangannya IKM ialah indeks kepuasan masyarakat, sedangkan IKMAK ialah indeks maksimum. Selanjutnya, yang terakhir, estimasi indikator kinerja. Estimasi indikator untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan pelayanan atau indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan kinerja tahun lalu, expert judgment, tren, dan juga regresi. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, terima kasih.